tanpa iman tidak akan ada yang namanya kesetiaan. Kita mau belajar bersama-sama, minta tolong slide-nya digeser. Bapak Ibu nanti fokus saja, saya akan cepat agak padat sedikit, agak berat ya, tapi ini penting. Nanti materinya saya bagikan kok di WhatsApp, tinggal nanti kalau Bapak Ibu mau belajar lagi bisa dibuka di WhatsApp gereja ya. Iman di dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, bahasa aslinya adalah emun. Menariknya, emun ini hanya tercatat di 2 ayat. Saya tuliskan di situ. Yang pertama di Habakuk 2 ayat 4. Saya bacakan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh emunnya. Jadi iman adalah percaya. Yang berikutnya, kata emun tercatat di Ulangan 32 ayat yang ke-80. Saya bacakan. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok. Anak-anak yang tidak mempunyai emun. Terjemahannya di sini, kata emun diterjemahkan dengan tidak punya kesetiaan. Sampai sini Bapak Ibu Saudara saya ajak mengerti ya, bahwa kata kesetiaan itu sama dengan kata percaya. Di mana ada kesetiaan harus ada iman. Saya gambarkan gini, seperti satu mata uang. Enggak ada uang besar, enggak apa-apa ya. Bapak Ibu kalau kita terima uang yang berharga untuk belanja, pemerintah tuh mengatakan apa yang pertama 3D, dilihat. Ya, Bapak Ibu lihat nih, siapa mau uang ini? Yakin bahwa ini uang asli. Kalau misalnya saya balik ternyata enggak ada gambarnya, laku enggak kira-kira? Enggak laku. Iman dan kesetiaan itu seperti 2 sisi mata uang. Sebelum kita masuk ke pengajarannya, saya mau ajak Bapak Ibu untuk refreshing ya. Level iman. Level iman itu ada beberapa, ada yang superficial, ada yang paling tipis ya, paling atas, paling permukaan lah. Kemudian ada yang masuk lagi, ada yang paling dalam. Iman sejati. Nah, level iman yang pertama adalah iman pengetahuan. Iman pengetahuan ini seperti begini. Ibrani 11 ya, ayat 3 tentang iman ya. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 3 dikatakan begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Siapa yang ada pada waktu penciptaan alam semesta? Kita tidak menyaksikan sendiri. Ada yang pernah healing ke Venus atau piknik tipis-tipis ke planet Mars. Alam semesta kita belum pernah lihat, tapi kita percaya bahwa alam semesta itu ada. Kenapa? Karena iman itu menolong kita untuk percaya. Kita belum lihat bumi dari jauh tapi kita percaya bumi itu bulat. Karena firman Tuhan katakan bulatan bumi sebagai pijakan kakinya Tuhan. Sampai sini Bapak Ibu ngerti ya? Bahwa untuk beriman langkah yang pertama harus tahu dulu. Dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengan membaca Alkitab, dengan mendengarkan khotbah-khotbah, maka iman bisa timbul. Itu iman yang permukaan. Yang kedua adalah iman karena pengalaman. Bukan sekedar tahu, tidak hanya di pikiran saja, tapi karena sudah mengalami, maka emosinya terlibat, perasaannya terlibat. Ini iman, level iman yang lebih dalam lagi. Sudah masuk sampai ke hati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti punya pengalaman pribadi ya selama menjalani hidup kekristenan ini. Nah tapi yang mau kita bahas ini level yang ketiga. Saya mau bacakan Filipi 1 ayat 29. Kalau tadi iman karena pengetahuan, iman karena pengalaman, itu bisa timbul dari diri kita. Tapi iman yang satu ini tidak bisa Bapak Ibu. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu, kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara dikaruniakan. Karunia itu artinya pemberian cuma-cuma kepada orang-orang tertentu yang diperkenan oleh yang memberikan.
Itu karunia ya. Bukan saja untuk percaya kepada Yesus. Jadi ternyata untuk percaya kepada Yesus yang sesungguhnya loh ya, bukan yang di pikiran, bukan karena yang itu ternyata harus dikaruniakan oleh Tuhan. Bapak Ibu masih ingat ya, tidak ada yang bisa menyebut nama Yesus kalau bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus bisa timbul dari hati kita, atau kita mungkin Roh Kudus keluar, tidak bisa Bapak Ibu. Roh Kudus itu diberikan kepada kita oleh Tuhan ya. Jadi percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus itu bukan hasil usaha kita, tapi dikaruniakan. Selain percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iman yang sejati selain diberikan untuk percaya kepada Kristus, perhatikan Bapak Ibu, itu juga untuk menderita bersama dengan Kristus. Katakan bersama saya, menderita bersama Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi iman yang sejati adalah pemberian Tuhan dan itu ada di dalam roh. Tidak kelihatan memang, tapi nanti ini akan bermanifestasi keluar. Ini manifestasinya, minta tolong slide selanjutnya. Kalau saya sudah diberi iman oleh Tuhan, ya, Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu penuh dengan karakter dan kepribadiannya yang unik yang tidak dipunyai manusia. Kalau saya sudah diberi itu, saya akan mempunyai karakter dan pribadi yang sama dengan pemberinya. Setuju Bapak Ibu? Maka ini manifestasinya. Bapak Ibu bisa baca ya, orang itu akan lebih senang melayani daripada dilayani. Tidak perlu, ayo siapa yang melayani, tapi menyodorkan diri. Pak, saya kepingin melayani. Apa yang bisa saya kerjakan untuk gereja ini? Kemudian ini, lebih suka memberkati. Karena Tuhan suka banget tuh memberkati. Daripada diberkati. Yang ketiga ini, datang ke ibadah begini, datang kepada Tuhan, fokusnya untuk menyenangkan Tuhan. Karena Yesus sendiri turun ke dunia, yang dilakukan adalah bagaimana mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang kita ini salah ya Bapak Ibu. Banyak dari kita datang ke gereja, datang kepada Tuhan untuk mengharapkan apa? Kepingin diberkati. Hari ini kita belajar iman yang sejati yang diberikan Tuhan kepada kita itu akan mengimpartasikan karakteristik Tuhan, pribadi Tuhan, yaitu untuk apa? Datang beribadah bukan untuk mencari kesenangan sendiri, bukan untuk mencari kepuasan atau mencari solusi dari masalah-masalah kehidupan, tapi datang begini untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bapak Ibu mau? Amin. Doanya pun berbeda. Masih ingat ketika doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Tuhan Yesus doanya sempat bilang begini loh. Tuhan, kalau cawan ini boleh lalu, mbok lalu saja toh cawannya Tuhan. Tapi kemudian diikuti dengan kalimat yang sangat manis. Tetapi kehendakmu lah yang jadi. Bukan kehendakku. Perhatikan Bapak Ibu. Orang yang punya iman sejati doanya saja berbeda. Bukan doa iman yang cengeng. Maaf ya kalau saya menyinggung Bapak Ibu, iman yang cengeng itu begini. Tuhan, mbok tolong aku toh Tuhan. Aku tuh butuh karirku naik. Kebutuhan hidup semakin meningkat. Gajiku cuma segini loh Tuhan. Mbok ditambahi Tuhan. Tetapi doa Kristen yang punya iman sejati, doanya seperti Tuhan Yesus. Tahu betul bahwa dia harus menderita. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan itu izinkan ada pencobaan, ada ujian, ada penderitaan itu datang untuk membuat karakter kita semakin bertumbuh. Untuk membuat iman kita bertumbuh. Kita mau doa puasa kayak apapun, itu tidak akan lalu seperti cawannya Tuhan Yesus. Ujian dan pencobaan itu akan menyingkapkan kemurnian iman Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan itu bukan kesetiaan kalau belum melewati ujian. Kalau hidupnya enak,
Enggak bisa dibilang setia, lah penak terus kok. Coba begitu nyungsep sut gitu, masih setia enggak? Orang Kristen yang dewasa tahu persis, kalau memang ini saya harus hadapi, maka seperti Tuhan Yesus yang katakan, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Kalau tahu memang kita harus menghadapi kesulitan dan tahu, oh Tuhan mau supaya saya melewati ini, berdoanya beda harusnya Bapak Ibu. Beri aku kekuatan Tuhan untuk apa? Melewati ini. Supaya aku keluar menjadi seorang pemenang. Selanjutnya Bapak Ibu, saya kasih satu teladan. Orang-orang yang betul-betul setia sampai mati. Saya bacakan dari Wahyu 2 ayat yang ke-10, begini firman Tuhan ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau Bapak Ibu Saudara ya, kira-kira Tuhan dengar nih datang saat ini. Tuhan bilang gini, hendaklah engkau, hai jemaat Ebenezer, setia sampai mati. Jawaban Bapak Ibu bagaimana? Siap, amin. Karena kita kondisinya enak Bapak Ibu. Ayat ini diberikan kepada jemaat yang kondisinya betul-betul tidak enak. Ini jemaat pernah ada, kira-kira abad kedua. Sebelum Roma jadi Kristen tapi sesudah Yesus diangkat ke surga. Jemaat ini namanya kalau nanti Bapak Ibu baca jemaat di Smyrna. Smyrna itu kota Asia kecil, kota di Turki. Kotanya indah sekali. Kota perdagangan, tidak sebesar Efesus tapi bagus. Kalau Bapak Ibu pernah ke LA atau ke Hong Kong, mirip dengan Smyrna ini. Kotanya kota Izmir. Jadi di belakang itu ada gunung, lalu pemukiman lereng gitu, rumah bertingkat-tingkat-tingkat. Setelah itu laut. Indah sekali. Tapi keindahan kota ini tidak mencerminkan kondisi jemaatnya. Kondisi jemaatnya sangat menderita. Minta tolong slide selanjutnya. Apa yang dialami jemaat di Smyrna? Yang pertama saya bacakan dari Wahyu 2 ayat yang ke-9. Saya potong-potong, nanti Bapak Ibu pelajari sendiri ya, karena waktunya terbatas. Ayat 9 firman Tuhan begini, aku tahu, tadi ayat yang ke-10 kita mundur. Saya ajak Bapak Ibu ya, kalau baca ayat jangan sepotong-potong. Kalau baca ayat enggak ngerti, mundur satu ayat. Kalau enggak ngerti lagi, mundur lagi. Kalau enggak ngerti lagi, mundur di pasal berikutnya. Ada kok penjelasannya. Kadang kita tuh enggak sabar ya. Ambil satu ayat comot, kita enggak mau pahami betul-betul. Lalu kita campur aduk dengan asumsi kita. Jadinya enggak karu-karuan. Ada distorsi semakin lama semakin besar. Biarlah pertanyaan di Alkitab dijawab oleh Alkitab itu sendiri. Itu yang fair. Saya ajak mundur ayat yang ke-9 ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kesusahannya seberapa sih jemaat Smyrna? Misalnya beras 1 kilo, harganya berapa sekarang? 15. Orang luar yang bukan Kristen boleh beli 15.000. Orang Kristen mau beli beras 45.000, 3 kali lipat dari orang yang biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa susahnya jemaat Smyrna pada waktu itu. Supplier jual barang misalnya, kepada orang yang non-Kristen itu 10.000 misalnya, kalau ada orang tahu dia Kristen, dijual 3 kali lipat. Loh, terus mau dijual berapa? Yang lain jual 12.000, 11.000. Kita belinya aja udah 30.000. Itu kesusahannya, kemiskinannya jemaat Smyrna seperti itu. Ya. Yang kedua, dan fitnah mereka yang menyebutkan dirinya orang Yahudi. Selain susah, miskin, semuanya lebih mahal, pajak juga dikenakan lebih tinggi, difitnah lagi. Yang memfitnah siapa? Orang Yahudi. Sesungguhnya mereka itu sama-sama tidak mau menyembah kaisar. Orang Yahudi yang disembah Yahweh. Tapi karena mereka itu orang-orang yang kaya, bisa nyogok orang-orang di Smyrna. Jadi mereka sama-sama tidak nyembah tapi nunjuk orang lain. Wah, itu loh orang Kristen penyembah Yesus, sekte baru. Dia tidak mau menyembah kaisar. Akibatnya tidak cuma difitnah saja. Ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa iblis akan melemparkan beberapa orang masuk di penjara. Penjara Roma. Tidak seperti penjara Indonesia.
Kalau kelakuannya baik dapat remisi boleh keluar ya. Roma tidak seperti itu Bapak Ibu. Penjara Roma hampir selalu berakhir dengan kematian. Bisa dibayangkan ya penderitaannya seperti apa. Lah kok Tuhan bilang tetap setia. Dan nyatanya jemaat Smyrna tetap setia loh Bapak Ibu. Apa sih yang dijanjikan Tuhan buat jemaat Smyrna? Wahyu 2 ayat yang ke-8. Mundur ya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca di 7 jemaat itu Tuhan memperkenalkan diri dan Tuhan berjanji itu berbeda-beda. Spesifik banget. Nah untuk jemaat Smyrna yang menderita seperti ini Tuhan berjanji apa? Inilah yang awal dan yang akhir. Maksudnya Tuhan apa toh? Aku nih loh menyertai kamu senantiasa. Aku nih ada bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu kalau dijanjikan Tuhan gitu kira-kira gimana? Lah kok dikancani toh Tuhan, saya tuh butuh uang. Saya tuh butuh sembuh dari epilepsi. Ya kadang-kadang kita gitu toh. Saya pernah merasakan ketika saya berbuat salah seisi dunia tidak berpihak kepada saya. Enggak enak banget. Yang ada bersama saya hanya yang pertama istri saya, yang kedua Tuhan Yesus. Ada satu bapak gereja pengajar yang bilang gini, life with God is not immunity from difficulties. Tuhan itu enggak pernah berjanji loh ikut Tuhan hidupnya enak. But peace in difficulties. Allah kita itu raja damai. Ketika Dia ada bersama-sama dengan kita, maka kondisi apapun, masuk masa sulit, masuk masa susah, kita akan terus ada damai sejahtera. Janji yang kedua, aku ini telah mati dan hidup kembali. Yesus itu mau katakan begini, aku sudah mengalahkan kematian dan aku bangkit kembali. Artinya dia mengalahkan maut. Yesus adalah pemenang yang sejati. Dia mati, kemudian dia bangkit kembali mengalahkan kematian. Kemudian dia naik ke surga. Kalau Yesus bukan pemenang, sorry, saya tidak mau ikut Yesus. Ayat yang berikutnya mengatakan begini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang. Orang kalau menang tuh gimana tuh Bapak Ibu? Harus bertanding dulu toh. Saya enggak mau bertanding tapi saya mau pialanya. Bisa gitu enggak? Setiap kita harus masuk dalam pertandingan iman dulu. Baru setelah kita melewati pertandingan itu kita bisa keluar sebagai pemenang. Dikatakan lagi janji Tuhan. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Orang yang menerima surat ini. Namanya Polikarpus. Uskup Mirna. Dia ini murid langsung dari Yohanes. Jadi dia terima surat itu, dia terima pesan Tuhan kepada jemaat Smyrna. Jemaatnya sudah habis. Ada yang diumpankan kepada singa. Tinggal dia. Polikarpus sudah tua, 86 tahun, dibawa ke pengadilan. Gubernurnya itu kasihan juga lihat dia sudah tua. Kamu hujat dong Yesus, tinggalkan Kristus, kamu nanti akan selamat. Kamu sudah tua, cari apa lagi? Daripada kamu harus dimakan binatang-binatang buas itu, tinggalkan imanmu. Nanti kamu bisa hidup enak. 2 kali Polikarpus jawab, tidak. Yang ketiga, kalau kamu masih tidak mau, hukumanmu lebih berat, lebih menyiksa, lebih menakutkan. Kamu nanti akan dibakar hidup-hidup. Saya bacakan jawabannya Polikarpus ya Bapak Ibu. Dia bilang begini, selama 86 tahun aku mengabdi kepada Kristus. Kristus tidak pernah menyakitiku. Bagaimana mungkin aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku. Akhirnya orang tua ini dibakar hidup-hidup Bapak Ibu Saudara. Malah dia bilang gini, sudahlah jangan berbasa-basi. Kalau mau bakar aku, bakar saja sekarang. Api yang akan membakarku itu nanti cuma 1 jam. Tetapi api kekal nanti akan membakar orang-orang yang tidak percaya sampai selama-lamanya.
Ada satu quote sebagai penutup, minta tolong digeser. Dari almarhum pendeta Bigman Sirait, sudah banyak dikutip hamba-hamba Tuhan yang lain. Iman yang besar akan memindahkan gunung, tetapi iman yang benar tetap percaya kepada Yesus meskipun gunungnya tidak berpindah. Siang hari ini saya ajak Bapak Ibu kita koreksi, kita periksa iman kita. Iman yang seperti apa yang ada dalam hidup kita?